warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Zulfikri Mustaqir MSI. Saya merupakan dosen di program studi kedokteran hewan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Video ini dibuat sebagai salah satu rangkaian penilaian dalam proses sertifikasi dosen sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja ke Dharma Perguruan Tinggi. Dalam bidang pengajaran, salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah endoparasitologi veteriner. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS yang diberikan kepada mahasiswa di semester ketiga. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep parasit dan parasitisme, taksonomi, morfologi dan biologi, dan penyakit yang diakibatkan oleh infeksi endoparasit, baik itu yang penting bagi kesehatan manusia maupun hewan. Pembahasan mengenai penyakit mencakup patogenesis, tanda klinis, epidemiologi, dan pengendaliannya. Praktikum diberikan dalam menunjang pengetahuan mahasiswa dalam identifikasi dan diagnosis endoparasit. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mengetahui konsep parasitisme dan berbagai jenis parasit yang penting pada hewan, dan yang kedua adalah melakukan identifikasi berbagai jenis endoparasit dan merancang tindakan pengendalian yang penting pada suatu infeksi parasit. Kemampuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep parasit dan parasitisme serta nomenklatur dalam bidang parasitologi serta sifat-sifat umum penyakit parasit. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai berbagai jenis parasit dari filum Nematohelminthes dan penyakitnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai jenis parasit dari filum Platyhelminthes dan penyakitnya. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai jenis parasit dari jenis protozoa dan penyakitnya. Yang kelima, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik identifikasi endoparasit yang penting pada hewan. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menggunakan berbagai jenis cara pengendalian endoparasit pada hewan. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama, konsep parasitologi, yang kedua, Nematohelminthes, yang ketiga, Platyhelminthes, yang keempat, protozoa, yang kelima, teknik identifikasi endoparasit, dan yang keenam, pengendalian endoparasit. Adapun sistem pembelajaran yang digunakan, yang pertama itu kuliah, yang kedua, diskusi dan presentasi, dan yang ketiga, praktikum dengan menggunakan metode pembelajaran yang pertama ceramah, yang kedua collaborative learning, dan yang ketiga case-based learning. Pada mata kuliah ini juga digunakan beberapa aplikasi dan website yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran, di antaranya Zoom, WhatsApp, Quizzes, dan Sekolah yang merupakan learning management system pembelajaran di Universitas Hasanuddin. Adapun komponen penilaian dalam mata kuliah endoparasitologi veteriner diantaranya yang pertama ujian tulis 60%, yang kedua tugas 20%, yang ketiga presentasi 5%, dan yang keempat praktikum 15%. Penilaian mata kuliah termasuk salah satunya di pertemuan ke-8 ini akan membahas mengenai beberapa indikator yang ingin dicapai seperti ketepatan menjelaskan klasifikasi dan morfologi Testuda dan Trematoda, ketepatan dalam menggambarkan siklus hidup Testuda dan Trematoda, dan ketepatan dalam menganalisis penyakit yang disebabkan oleh Testuda dan Trematoda. Untuk penilaian ini akan dilakukan dalam bentuk ujian tulis dan tugas individu dalam bentuk paper dan makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya semua? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Pada hari ini kita akan memasuki perkuliahan endoparasitologi veteriner di pertemuan ke-8 ya. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai
salah satu cacing trematoda, yaitu Schistosomatidae. Mungkin sebelum kita mulai, boleh ada yang bantu saya untuk mereview pertemuan-pertemuan yang sebelumnya di pertemuan ke-7? Oke, silakan. Baik dok, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelumnya yang saya tahu tentang schistosoma, di mana dia itu mirip dengan trematoda, cacing trematoda, di mana dia itu bentuknya pipi, bentuknya seperti daun, kemudian dia termasuk cacing yang hermafrodit, dan dia tidak memiliki segmen. Oke, betul ya. Terima kasih. Jadi schistosoma ini merupakan salah satu cacing trematoda, di mana trematoda ini dia merupakan cacing yang pertama, dia merupakan cacing platyhelminthes, bentuknya pipi, kemudian berbentuk seperti daun, dan sifatnya biasanya hermafrodit. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas masih pembahasan di sub CPMK ketiga, yang dimana penjelasan mengenai berbagai jenis parasit dari filum platyhelminthes termasuk Cestoda dan Trematoda, yang dimana sub CPMK 3 ini dia masuk ke dalam capaian pembelajaran lulusan CPL 1 ya. Adapun beberapa capaian pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama itu adalah ketepatan menjelaskan klasifikasi dan morfologi tiap trematoda ya. Kemudian yang kedua, ketepatan dalam menggambarkan siklus hidup trematoda, yang dimana dalam hal ini schistosomanya, bagaimana nanti siklus hidup schistosoma itu. Dan yang ketiga, ketepatan dalam menganalisis penyakit yang disebabkan oleh trematoda, termasuk schistosoma, kira-kira penyakitnya apa yang diakibatkan, bentukannya seperti mana ya. Nah, ini merupakan klasifikasi dari schistosoma. Dia merupakan filum platyhelminthes. Jadi dia bentukannya pipi ya. Kemudian dia berasal dari kelas trematoda, kemudian dari genus schistosoma, dan di mana di genus schistosoma ini ada beberapa jenis cacing yang cukup penting, baik itu dari kesehatan hewan maupun kesehatan manusia. Yang pertama ada Schistosoma japonicum, yang kedua Schistosoma spitale, dan yang ketiga Schistosoma bovis. Nah, ini merupakan karakteristik umum famili dari Schistosomatidae. Yang pertama, di mana cacing schistosoma ini merupakan parasit pada pembuluh darah, ya, baik pada mamalia maupun burung, ya. Jadi ini cukup unik karena beberapa cacing trematoda yang sebelumnya kita bahas, biasanya dia merupakan cacing parasit pada saluran pencernaan. Jadi tempat predileksinya biasanya ada di usus dan saluran pencernaan. Sedangkan untuk schistosoma, dia predileksinya berada di pembuluh darah, ya. Yang kedua, mengapa cacing schistosoma ini unik? Dikarenakan cacing schistosoma memiliki jenis kelamin yang terpisah antara jantan dan betina, ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas beberapa cacing trematoda, umumnya dia bersifat hermafrodit, ya. Jadi antara satu individu sudah terdapat jenis kelamin jantan dan betina, ya. Tapi di schistosoma antara jenis kelamin jantan dan betina dia terpisah individunya. Dan yang terakhir, penyakit schistosoma ini merupakan penyakit yang cukup penting karena dia sifatnya zoonosis, artinya dapat menyebabkan penyakit di manusia juga. Nah, ini merupakan gambaran secara umum siklus hidup dari schistosoma, ya, di mana ada vertebrae sebagai inang utama atau inang definitif, dan pasti dia akan melibatkan siput sebagai intermediate host atau inang antara, ya. Jadi setiap trematoda pasti akan membutuhkan siput dalam menyelesaikan siklus hidupnya, ya. Dimulai dari telur, kemudian telur ini dia akan berubah menjadi mirasidium. Mirasidium ini akan berenang di dalam air, kemudian mencari siput, kemudian masuk ke dalam tubuh siput dalam bentuk sporofista, baru berubah menjadi redia, dan keluar dari tubuh siput berbentuk serkaria dan berbentuk metaserkaria. Metaserkaria inilah yang nantinya merupakan fase infektif dan bisa tertelan di manusia maupun hewan
dan menjadi infektif. Nah, yang unik dari sistosoma ini, dia tidak melalui fase redia dan metaserkaria. Jadi setelah dari tubuh siput, dia akan keluar dalam bentuk serkaria. Dan serkaria inilah yang merupakan fase infektif nanti ke hewan dan manusia. Kemudian ada yang namanya serkaria ya. Fase di sini serkaria ini merupakan fase nanti dia akan berenang di dalam air mencari inangnya. Nah, serkaria ini berbagai macam bentuknya seperti kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Untuk tipe serkaria dari sistosoma, dia bentukannya itu kurang lebih seperti ini, seperti sperma, tapi dia memiliki cabang 2 di ekornya. Ya, jadi bentukannya memanjang, tapi di ekornya dia akan bercabang 2, atau yang disebut dengan tipe serkaria, furcoserkaria. Nah, kita masuk ke yang pertama, spesies yang sangat penting, yaitu adalah sistosoma japonicum. Ya, jadi sesuai dengan namanya ditemukan pertama kali di Jepang. Ya. Nah, sistosoma japonicum ini merupakan habitat alaminya itu ada di vena portae dan vena mesenterica. Jadi dia ada di pembuluh darah. Kemudian yang definitifnya beberapa hewan seperti sapi, kuda, domba, babi, anjing, kucing, kambing, kelinci, dan juga termasuk manusia. Jadi dia sifatnya zoonosis. Dan inang antaranya siput ya, pasti akan melalui siput sebagai inang antara. Nah, inang perantara dari cacing sistosoma itu adalah siput dari jenis Oncomelania, khususnya di Jepang itu namanya Oncomelania nosophora. Yang ini di Jepang. Kira-kira di Indonesia ada nggak kasusnya di Indonesia dari kasus sistosoma ini? Ada? Tahu di mana? Sulawesi, khususnya di? Oke, betul ya. Jadi ternyata di Indonesia ini juga ada kasus sistosoma, dan satu-satunya letaknya itu ada di Sulawesi, khususnya di Sulawesi bagian tengah. Ya. Jadi kalau kalian tahu Danau Lindu yang merupakan salah satu danau di Sulawesi bagian tengah, dan di situ biasanya banyak kasus-kasus sistosoma karena banyak sekali siput Oncomelania ini ditemukan di sana. Ya. Nah, ini morfologi secara umum dari cacing sistosoma, di mana panjang cacing jantannya itu biasanya dia berukuran lebih pendek dibandingkan cacing betina. Namun cacing jantan dia biasanya bentukannya lebih besar dibanding betina. Kemudian ada yang disebut dengan kanal ginosofor pada jantan, dan ini berfungsi nanti ketika dia akan melakukan kopulasi dengan cacing betina. Nah, ini bentukan antara cacing jantan dan cacing betina. Kira-kira dari 2 cacing ini yang mana yang jantan, yang mana yang betina? Ya. Oke, jadi yang panjang ini adalah betina, ya. Kemudian yang pendek ini tapi besar adalah jantan, ya. Jadi bentukannya seperti ini, ya. Jadi dia terpisah antara individu jantan dan individu betina. Sedangkan bentukan serkarianya seperti yang kita bahas di sebelumnya tadi, bentukannya seperti ini. Dia seperti sperma dan dia ekornya ada bercabang 2. Nah, ini gambaran ketika cacing jantan dan cacing betina itu melakukan kopulasi atau perkawinan untuk menghasilkan telur. Ya, jadi bentukannya seperti ini. Jadi yang cacing jantan itu yang besar, kemudian ada cacing betinanya di situ. Dalam pengamatan mikroskopik, cacing betina biasanya dia memiliki gambaran yang agak gelap. Ya. Kenapa? Karena dia berisi dengan telur-telur cacing. Makanya dia agak gelap di situ. Kemudian ini ada bentukan telurnya. Bentukan telur dari Schistosoma japonicum, dia bentukannya bulat, dan telur ini setelah
selain kita bisa dapatkan di feses, juga bisa ditemukan di urin, ya, bisa ditemukan di urin karena dia akan keluar dari saluran pembuluh darah, kemudian dia akan bermuara ke ginjal dan akan dikeluarkan di urin juga. Ya, bentukan seperti ini, dia bentukannya tadi bulat atau ovoid, di mana di salah satu ujungnya biasanya terdapat kait di sini yang arah mana walaupun agak sulit biasanya kelihatan. Nah, ini merupakan siklus hidup dari cacing schistosoma. Ya, dari sini dia akan keluar bersama feses dan ketika bertemu dengan air dia akan menetas menjadi mirasidium, ya. Kemudian mirasidium ini dia akan berenang di air untuk mencari inang antara, yaitu adalah siputnya, ya. Kemudian setelah dari tubuh siput ini dia akan keluar dalam bentuk serkaria, dan serkaria ini dia akan berenang kembali mencari inangnya, entah itu hewan maupun manusia, dan dia akan melakukan penetrasi ke kulit. Setelah dari kulit, dia akan menuju ke vena, kemudian ke jantung, paru-paru, dan akhirnya bermuara di hati. Ya, setelah di hati, dia akan melakukan perkawinan antara cacing jantan dan cacing betina ini untuk menghasilkan telur. Kemudian itu dia akan kembali ke peredaran darah dan menuju beberapa organ. Nah, ini merupakan siklus hidup dari cacing schistosoma. Nah, ini juga kurang lebih sama karena ada sifatnya zoonosis. Di sini di manusia juga kurang lebih sama siklusnya seperti itu. Di mana di sini dia sedikit membedakan beberapa morfologi cacing atau telur cacing dari schistosoma. Kalau schistosoma japonicum dia bentuknya agak bulat, sedangkan Hematobium dan Manson ini dia agak lonjong. Bedanya kalau di Manson ini dia ada sedikit kaitnya di sini kelihatan. Nah, di sini ada sedikit video, silahkan kalian perhatikan. Oke, itu tadi video siklus hidup dari schistosoma di manusia. Mungkin ada yang boleh bantu saya untuk menjelaskan video tadi? Oke, jangan silakan maju ke depan sini. Baik, dari video yang tadi sudah kita saksikan, jadi bisa dilihat bahwa ketika ada manusia atau ya manusia yang buang air besar atau mungkin urinasi di sungai, maka dia akan keluar telur yang kemudian telur itu akan berubah menjadi mirasidia yang kemudian mirasidia ini dia akan berenang untuk mencari siput yang sebagai hospesnya. Kemudian setelah itu dia akan berkembang di dalam siput itu dan kemudian keluar menjadi serkaria, di mana serkaria ini kemudian akan melakukan penetrasi masuk ke kulit manusia, kemudian melalui pembuluh darah dia akan sampai di paru-paru,
kemudian dari paru-paru dia akan ke hati, dan di hati dia akan melakukan perkawinan dan menghasilkan telur yang kemudian akan masuk kembali ke kemudian akan berinvestasi di beberapa organ. Oke, boleh kasih aplaus untuk temannya. Ya betul ya, jadi penyakit ini banyak ditemukan di negara-negara berkembang, khususnya di Afrika ya, karena di sana masih banyak sekali orang yang melakukan defekasi di sungai ataupun danau ya. Makanya di sana ketika belum ada fasilitas toilet seperti itu, penyakit schistosoma ini sangat mudah untuk menyebar melalui perairan ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, selain schistosoma japonicum, ada juga beberapa spesies schistosoma yang lain, termasuk di antaranya schistosoma spindale. Ini ditemukan biasanya di ruminansia, termasuk juga anjing. Habitatnya itu ada di Venamesenterica. Kemudian ada juga schistosoma bovis ya, sesuai dengan namanya, biasanya ditemukan juga di ruminansia, sapi, domba, kambing, dan kadang-kadang ditemukan di kuda. Ya. Dan yang lain yaitu adalah schistosoma nasale, yang dimana schistosoma ini ditemukan juga di ruminansia termasuk kuda, dan habitatnya itu ada di Vena mucosa nasalis. Nah, ini merupakan salah satu jurnal yang menunjukkan bagaimana kerugian negara akibat dari infeksi penyakit schistosomiasis. Ya, dimana di jurnal ini disebutkan bahwa salah satu negara termasuk di sini Burkina Faso, di mana masyarakatnya produktivitasnya itu ataupun ekonominya dia akan menurun kurang lebih sekitar 45% karena penyakit ini, baik itu diakibatkan oleh kesakitan di manusia maupun di ternaknya ya. Jadi ini bisa istilahnya menyebabkan kasus kemiskinan di berbagai daerah. Dan ternyata yang uniknya dalam jurnal ini menyebutkan bahwa ternyata orang-orang atau masyarakat yang tinggal dekat dengan bendungan itu memiliki potensi yang lebih besar dan mendapatkan kerugian yang lebih besar. Kenapa? Karena di bendungan ini itu merupakan tempat berkembang biaknya schistosoma ya. Karena kita tahu schistosoma itu dia berkembang, siklus hidupnya berkembang di air. Makanya orang-orang yang tinggal di dekat bendungan ini tingkat kerugiannya dia akan lebih besar biasanya. Oke, mungkin seperti itu. Jadi kesimpulan untuk kuliah ini, yang pertama adalah schistosoma itu merupakan cacing trematoda, namun dia unik karena dia memiliki jenis kelamin yang terpisah. Yang kedua, schistosoma menginfeksi inang melalui penetrasi kulit dari Cercaria. Dan yang ketiga, Schistosomatidae dapat menyebabkan penyakit schistosomiasis baik itu di manusia maupun pada hewan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya? Oke, silakan deh. Baik, terima kasih dok. Nama saya Rizky. Saya ingin bertanya bagaimana cara yang tepat untuk melakukan pencegahan terhadap infeksi schistosoma. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan pencegahan atau treatment dari penyakit schistosomiasis ini ya. Nah, kita kembali di siklus hidupnya. Sini ya. Jadi ketika kita melakukan pencegahan dari penyakit schistosomiasis ini, kita bisa berpatokan kepada siklus hidup dari cacing ini ya. Jadi kenapa siklus hidup ini penting? Karena dengan memotong rantai siklus hidup dari schistosoma, kita bisa melakukan pencegahan penyakit schistosomiasis ini. Nah, kira-kira dari sini, ini saja mungkin dilihat ya. Dari sini kira-kira di mana kita bisa melakukan treatment atau pemotongan dari siklus hidupnya? Ada yang tahu tak? Yang pertama itu dari siputnya, ya. Jadi karena setiap trematoda dia memerlukan siput sebagai inang perantara, hal yang paling mudah kita bisa lakukan adalah dengan
memberantas siput sebagai inang antaranya. Karena kalau siputnya tidak ada, maka otomatis siklusnya tidak bisa berlangsung. Oke, itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah airnya. Ya, salah satu pencegahan yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak menggembalakan ternak di daerah berrawa atau berair atau dekat sungai. Ya, karena air ini merupakan hal yang sangat vital dalam kelangsungan hidup Schistosomiasis ini. Ya, jadi pasti dia membutuhkan air di situ. Dan yang ketiga, juga kita bisa melakukan penggunaan obat anti-helmintik atau obat anti cacing ke ternak, ya. Jadi kalau ternaknya sudah terlanjur terinfeksi, kita bisa melakukan pengobatan di situ, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Mulai dari siklus hidupnya, ada siput yang bisa diberantas, kemudian ada air, ya, harus menghindari pertumbuhan ternak di air. Begitupun juga dengan pemberian tadi anti cacing. Oke, begitu deh. Oke, terima kasih. Saya kira sudah cukup jelas, ya. Setelah ini mungkin ada sedikit referensi dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian sedikit sekarang ada kuis, ya. Silakan semua dikeluarkan gawainya untuk kemudian masuk ke link tersebut untuk mengisi kuisnya, ya. Nanti ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab di situ. Oke, sekarang semua sudah mengerjakan kuisnya. Nanti kita akan lihat nilainya. Kemudian untuk hari ini saya akan memberikan tugas berupa review jurnal. Jadi silahkan kalian mencari kasus Schistosomiasis, entah itu di Indonesia maupun di luar, untuk mencari kasus yang ada di negara ini maupun di luar. Kemudian kalian review jurnalnya terkait kasus yang ada, kemudian sistem penanggulangannya bagaimana, ya. Jadi silakan direview satu jurnal. Kemudian format untuk tugasnya silakan lihat di Sikola. Kemudian di situ juga ada nanti format penugasan dan batas waktunya. Oke, mungkin kurang lebih sekian untuk hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,